Hai semuanya, hari yang indah di Paris seperti biasanya. Tapi mungkin yang kalian tidak tahu, sekarang aku berdiri di atas 6 juta tengkorak. Yes, 6 juta. Ayo kita eksplor katakom. Oke, jadi kita turun tangga sekitar 20 meter ke bawah tanah. Oke, jadi yang kita kunjungin sekarang itu adalah sebagian kecil dari katakom yang dibuka untuk turis. Makanya kalian bisa lihat ada fasilitas, ada lampu-lampu. Ini lihat lorong yang sebegitu panjang. Tapi ini hanya bagian kecil dari katakom yang bisa dikunjungi turis. Itu hanya sekitar 1,1 hektar. Kurang dari 1% dari keseluruhan katakom. Jadi bayangin, yang akan kita lihat hanya porsi kecil dari apa yang sebenarnya ada di bawah Paris. Jadi emang ini tuh labirin-labirin, dan di tempat yang kebuka turis ini dipasang banyak pagar-pagar kayak gini supaya kita nggak keluar dari jalur, karena mereka mau kontrol kemana aja kita bisa lihat. Jadi sekarang kita sudah masuk ke sesi yang lebih besar. Sekarang lebih kayak jalan terbuka ketimbang lorong kayak tadi, sudah lebih luas. Ini adalah salah satu jalur utama dari katakom. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke lorong di mana sudah penuh dengan tengkorak. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang aku itu semuanya tengkorak manusia. Di depan aku juga sepanjang terowongan ini 360 derajat itu semuanya tengkorak. Oke, jadi di bawah sini itu diperkirakan ada 6-7 juta tengkorak atau manusia yang dipindahkan ke bawah tanah ini. Mungkin beberapa dari kalian akan nanyain, kenapa sih semua tengkorak ini ujungnya dibawa ke sini? Jadi semua ini dibangun di abad ke-18. Pada saat itu Paris sudah kepenuhan dengan kuburan. Jadi karena sudah kepenuhan, susah untuk cari tempatnya, mereka taruh ke saluran di bawah tanah ini. Jadi semua kuburan dibongkar dan mayatnya dipindahin satu persatu ke bawah sini. Bayangin loh, 6-7 juta orang yang ada di sini. Oke, jadi seperti yang aku bilang, ini hanya sebagian kecil dari katakom yang kita bisa lihat. Karena katakom itu seluruh Paris, luasnya sekitar 800 hektar. Sedangkan yang bukan untuk publik, yang kita kunjungin sekarang itu hanya 1,1 hektar. Jadi nggak sampai pun 1% dari katakom. Jadi seluas 800 hektar itu ada sekitar 300 km lorong di bawah tanah. Dan yang kita sampaikan ke sini sekitar hanya 1,5 kilo. Dan ya, makanya sepanjang jalan itu banyak pagar supaya orang nggak keluar jalur. Karena bayangin aja, 800 hektar, banyak banget yang bisa dieksplor, tapi semuanya ditutup. Dan di sini sudah dilarang untuk hidupin lampu untuk tidak mengganggu wisatawan lainnya. Jadi makanya aku harus nyari lampu ini untuk bisa ngobrol sama kalian. Jadi di katakom ini kita semua yang bawa tas harus taruh tas kita di depan, dan kita juga nggak boleh asal sentuh tengkorak-tengkorak yang ada di sini, karena sekali lagi ini bukan hanya pajangan atau
figuran. Ini adalah manusia yang dulunya pernah hidup. Dan jujur aku sendiri kalau suatu hari mayatku dipamerkan dan orang bisa pegang-pegang, kayaknya aku tidak akan terima. Jadi kita juga harus menghargai untuk tidak sentuh semua tengkorak yang ada di sini. Jadi di sini adalah salah satu lorong-lorong yang kita tidak bisa lanjut karena tidak dibuka untuk umum, dan ini bisa aja nyampe nggak tahu berapa kilo karena lorong-lorong yang ada di katakom ini totalnya 300 km. Bayangin. Dan di sini juga banyak banget hal gila yang terjadi. Orang-orang yang coba untuk eksplor katakom secara ilegal. Banyak yang bikin seperti bioskop ilegal di bawah tanah. Bioskop, bar, klub, itu ngeri banget. Walaupun itu dilarang, jadi banyak orang lakukan secara ilegal untuk ekspor tempat-tempat yang emang nggak boleh didatangin. Ya, jadi banyak banget kasus-kasus di mana anak-anak muda itu penasaran dengan katakom. Kalau mau jujur, siapa yang tidak penasaran? Ada 300 km lorong di bawah kota Paris yang belum diekspor atau tersembunyi. Jadi tentu saja banyak anak muda yang coba untuk eksplor ke bawah sana. Tapi banyak juga kasus di mana anak-anak muda atau orang yang hilang di katakom. Karena di sini itu kedalaman 20 meter. Dan tidak ada sinyal telepon sama sekali. Jadi susah banget untuk navigasi. Bayangin 300 km lorong itu bukan satu lorong, tetapi banyak yang bercabang-cabang dan sering banget terjadi orang hilang. Contohnya di tahun 2017 itu ada 2 orang anak yang punya ide, anak muda. Mereka punya ide untuk bikin party di katakom. Dan semuanya berakhir tragis karena mereka tersesat dan ditemukan 3 hari setelahnya. Ditemukan oleh pemadam menggunakan anjing pelacak. Jadi bayangin, dari mau bersenang-senang di bawah katakom, ujungnya menjadi sebuah disaster, sebuah bencana. Dan ya, itu bukan kasus satu-satunya. Banyak banget kasus. Aku ingat juga ada di tahun 2005, ada satu anak cewek yang hilang juga di katakom, dan mayatnya baru diketemukan 2 tahun setelahnya. Jadi bukan main-main ya untuk jalan-jalan ke tempat-tempat di bawah kayak gini. Apalagi susah banget untuk navigasi. Oke, jadi sebenarnya aku penasaran satu hal, itu untuk tahu apakah kompas bekerja di bawah tanah di sini, apakah tidak ada gangguan dari metal. Oke, aku udah coba itu bekerja, dan sekarang kita lanjut. Karena beberapa orang, ya, jadi ngeri banget itu cerita-cerita yang ada di katakom, cerita dari sejarahnya kenapa ada di sini, tapi juga keisengan anak-anak muda, keisengan orang-orang untuk coba masuk ke bawah tanah tanpa pengalaman sama sekali, tanpa mengetahui situasinya, dan mereka pikir mungkin hanya lorong 1-2 lorong, tapi ujungnya ada yang stuck 3 hari dan ada juga yang sampai meninggal. Jadi ya, kayaknya tempat ini buat orang yang percaya dengan adanya hantu, itu mungkin akan ketakutan sih, tapi untungnya aku tidak begitu percaya dengan adanya hantu, dan aku yakin orang-orang yang ada di sini itu juga pasti orang-orang baik kan, nggak semua orang-orang jahat. Jadi dan ya, ngeri aja itu untuk ngelihat semua tengkorak kayak gini. Itu diingatkan banget bahwa hidup ini itu tidak abadi. Oke, jadi di katakom ini selain banyak banget orang yang hilang, juga dimanfaatin orang untuk lakukan tindakan kriminal. Contohnya, aku lupa tahun berapa, tapi ada sekelompok perampok yang mereka mencari jalur di bawah Paris,
lalu ngebor ke atas, dan pada saat itu mereka ngebor ke sebuah toko minuman anggur, dan mereka berhasil ngebobol dan bawa kabur sekitar 300 botol anggur tua. Jadi itu harganya sangat-sangat mahal, kalau nggak salah sekitar 300.000 US dollar. Itu kalau dirupiahin sekitar 300.000 sekitar 6 miliar. Itu ya, jadi banyak banget cerita-cerita di bawah katakom yang perlu kita cari tahu dan kita explore juga. Gila, keren. Oke, jadi di sini ada satu lorong lagi yang kita tidak bisa masukin sebagai turis. Jadi emang benar-benar banyak banget lorong-lorongnya. Oke, jadi beberapa waktu lalu di TikTok ada sebuah cewek yang viral, yang videonya nyampe 55 juta view, di mana dia menceritakan kalau katanya dia punya kenalan di Perancis, di katakom, yang punya cerita yang seram, di mana katanya di bawah katakom itu banyak banget orang-orang yang tinggal secara ilegal, komunitas-komunitas. Benar sih, maksudnya kalau kita bayangin 800 hektar di bawah Paris itu pasti ada saja orang-orang yang tinggal secara ilegal di bawah, sembunyi-sembunyi. Dan dia bercerita bahwa sebagai turis, kalau kita datangin tempat-tempat yang tidak diperbolehkan itu sebenarnya tempat-tempat ilegal, hati-hati, karena orang-orang yang tinggal di bawah katanya bisa ngerampas dan mencuri, ngerampok kita, mencuri lampu dan peta kita, dan membuat kita stuck di bawah tanah. Jadi, tapi aku tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak, dan hanya ada satu cara untuk kita mengetahui apakah itu benar atau tidak, yaitu dengan berangkat langsung ke sana. Yuk. Oke, jadi kita sudah selesai keluar dari katakom, dan tentu saja aku tidak akan eksplor bagian-bagian yang ilegal tanpa didampingin orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang sudah sering keluar masuk. Jadi ya, kita eksplor bagian sini aja dulu. Dan seperti yang kalian bisa bayangkan, itu adalah jalur keluar dari katakom. Kalian bisa lihat tempat putih itu, dan di luarnya itu apartemen-apartemen orang, gedung-gedung, kantor-kantor. Dan bayangin aja itu kalau kamu tinggal di salah satu apartemen ini, apakah kamu bisa tidur malam hari? Ngebayangin ada 6 juta tengkorak yang ada di bawah rumah kamu. Ngeri juga kalau dipikir. Thank you banget yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat untuk tetap lestarikan alam untuk masa depan kita. Sekarang aku mau jalan-jalan sore di kota Paris dulu.